ini kita akan pelajari bersama lembaga-lembaga ini, sehingga nanti ketika adik-adik mau bekerja udah paham nih lembaga atau instansi tempat adik-adik bekerja. Kemudian nanti kita break untuk UTS, ujian tengah semester. Lalu yang berikutnya, nah ini udah mulai ke teknis. Saya yakin adik-adik sangat paham apa itu yang dinamakan riba, goror, maisir, dan judi. Nah, ini beberapa larangan dalam ekonomi Islam. Nanti kita bahas apa itu riba, goror, maisir, judi. Lalu penerapannya di lembaga keuangan tuh adanya di mana gitu. Nah, ini akan kita diskusikan bersama sehingga pemahaman adik-adik betul-betul sempurna ya, sempurna tanda petik gitu. Kemudian ketika kita sangat sering mendengar yang namanya riba, nah ini karena variasi riba itu sangat banyak, nanti akan saya buat dalam satu pertemuan tentang ada apa dengan riba, gitu ya. Ada apa dengan riba? Larangan-larangan riba, kemudian ancaman-ancaman riba dalam kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, memang saya merasa bahwa mata kuliah saya ini saya akan mengaitkan dengan kehidupan kita selaku hamba Allah ya, sebagai umat manusia gitu yang diciptakan oleh Allah, yang tugas utamanya adalah untuk beribadah gitu. Nah, konteks ibadah dalam kaitannya dengan muamalah itu bagaimana? Sehingga apapun aktivitas kita, maka Islam sudah mengatur ada yang halal, ada yang haram. Yuk kita pelajari yang haramnya apa gitu. Nah, yang haramnya itu apa aja? Nah, ini dalam rangka kita mempelajari ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan, bahwa ada beberapa kegiatan muamalah kita itu yang diharamkan dalam Islam. Lalu kemudian pertemuan ke-11 kita akan mendiskusikan tentang akad-akad di lembaga keuangan syariah. Nah, ini ada akad mudharabah, ada akad wadiah, ada akad murabahah, musyarakah, ijarah, istisna. Nah, aplikasi masing-masing akad itu di lembaga keuangan itu bagaimana? Lalu bedanya akad wadiah misalkan ya di bank syariah dengan wadiah di bank konven gitu, itu apa bedanya? Nah, ini kita akan sharing bersama, kita diskusikan. Sehingga adik-adik mulai dari mindset, pola pikir sudah paham sampai ke aplikasi ya, aplikasi penerapan di praktek di lembaga atau di instansi. Nah, kemudian itu juga tidak bisa lepas dari lembaga lain selain perbankan. Yang pertama ada, kita akan mempelajari tentang leasing, ya, leasing, pegadaian, asuransi, atau lembaga-lembaga non-bank. Ada dana pensiun, gitu ya. Ada Ventura, gitu, lembaga pembiayaan. Nah, ini akan kita pelajari sehingga nanti ketika sudah lulus kuliah, ini saya mau bekerja di mana, atau adik-adik mau menjadi seorang perintis bisnis, melakukan scale up pada bisnisnya, atau mendirikan bisnis-bisnis rintisannya pribadi, bisnis rintisan sendiri, itu silahkan gitu ya. Dan saya berusaha untuk memberikan bekal atau ilmunya ke adik-adik semua untuk menghadapi masa depan nanti. Lalu dua tahap terakhir saya ingin kita sharing tentang kasus-kasus kontemporer ya. Mungkin adik-adik sering mendengar syariahnya bank syariah gitu. Nah, ketika materinya sudah kita berikan, materi-materinya sudah saya sharingkan ke adik-adik semua, lalu saya berharap adik-adik bisa membedakan nih yang syariah sebenarnya dengan yang tidak, itu di mana. Karena syariah dan tidak itu bukan hanya sebatas di nama ya, di nama lembaganya, tetapi harus berada di transaksinya gitu. Kalau hanya sebatas nama ya sudah semuanya bisa dikatambahkan syariah, portal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, tinggal menambahkan nama saja dan memasukkan dewan pengawas syariah atau orang yang paham tentang syariah di struktur organisasi.
Tapi pertanyaannya, apakah aplikasinya, apakah proses bisnisnya sudah betul-betul menjalankan syariah yang sebenarnya? Nah, itu yang masih perlu kita pertanyakan. Sehingga harapannya ini nanti di 2 pertemuan terakhir kita akan saya ingin ada tugas kelompok untuk adik-adik membuat mempresentasikan kasus-kasus kontemporer yang sekarang terjadi tentang tidak syariahnya lembaga syariah gitu. Baik itu leasing syariah, pegadaian syariah atau asuransi syariah. Dan saya yakin ini sudah sangat adik-adik dengar bahwa banyak masyarakat sudah mengkritik ketidaksyariahan lembaga-lembaga syariah. Sebenarnya itu di mana ketidaksyariahannya? Nah, ini yang saya harapkan nanti di 2 tatap muka terakhir ini kita diskusikan bersama sehingga saya bisa melihat apakah pembelajaran kita sebelumnya itu sudah sampai atau belum di pemikiran adik-adik semua. Nah, ini silabus saya selama tatap muka nanti. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini apa ya, tujuannya bisa tercapai di mana tidak hanya sebatas mencari nilai angka, nilai A, B, C gitu atau AB lah, A plus dan A minus, tapi harapannya betul-betul bisa memahami konsep ekonomi Islam yang sesungguhnya di adik-adik semua. Karena besar harapan saya estafet perjuangan dakwah syariah ini ada di tangan generasi milenial, di tangan generasi adik-adik, di tangan generasi muda ini untuk bisa memperjuangkan terus ekonomi syariah. Karena memang ekonomi syariah masih perlu penguatan, masih perlu uh, sinergi yang cukup banyak dari berbagai pihak sehingga ini bisa target-target dari pemerintah bisa tercapai ya. Baik, itu yang saya sampaikan tentang silabusnya. Lalu kemudian ini tentang bobot penilaian ya, supaya kita bisa saling mengukur saya ini kira-kira ibunya mau menilai saya seperti apa gitu. Jadi dari awal saya coba untuk menjelaskan yang pertama adalah partisipasi di kelas, tugas dan makalah. Tentunya saya kasih penilaian yang agak banyak gitu ya, cukup tinggi bagi saya. Itu di angka 30%. Kenapa? Karena tadi ya, adik-adik ketemu saya adalah praktisi, sehingga harapannya um, bisa diskusinya langsung ke praktek gitu, langsung ke praktek aplikasi di perusahaan atau di lembaga bagaimana. Dan ini saya berharap keaktifan dan partisipasi adik-adik semua dalam mata kuliah ini lebih diutamakan gitu. Lalu yang kedua ini ujian tengah semester dan ujian akhir semesternya dengan bobot 35-35 ya. Jadi silahkan walaupun tadi saya bilang targetnya tidak hanya dinilai di angka nilai A plus, A minus atau B, tapi harapannya sebagai seorang anak yang memberikan pertanggungjawaban kepada orang tua, nilai juga harus adik-adik kejar dengan bagus. Lalu buku apa sih yang saya gunakan selama nanti? Buku yang saya gunakan adalah yang pertama adalah buku sebenarnya dari bawah dulu nih saya nulisnya ya. Bukunya Erwandi Tarmiji. Silahkan kalau adik-adik punya atau bisa membeli atau meminjam. Itu tentang halal haram muamalah kontemporer ya. Itu buku yang saya gunakan. Lalu kemudian buku yang kedua Kode Etik Pengusaha Muslim karangan Aminur Baiz, dan yang ketiga buku riba ini karangan Aminur Baiz, dan buku yang keempat buku Muhammad Ayub tentang Understanding Islamic Finance. Nah, ini 4 buku wajib yang harus adik-adik gunakan selama perkuliahan dengan saya.
harapannya tidak harus membeli ya, syukur-syukur kalau adik-adik beli. Kalaupun tidak ya sudah nggak apa, tinggal dipinjam atau mungkin cari ininya ya, cari apa e-booknya gitu. Oke, saya rasa itu ya dari saya, mulai dari perkenalan diri, kemudian silabus mata kuliahnya, dan metode penilaian serta buku yang saya gunakan sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh adik-adik semua, dan saya berharap selama kita tatap muka nanti betul-betul bisa saling berkomunikasi ya, menjadi interaktif, sehingga adik-adik bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saya rasa cukup ya perkenalan dari saya dan penjelasan tentang materi dari saya. Untuk selanjutnya saya, karena memang tidak setiap hari ketemu adik-adik, saya ingin kenalan ya, ingin kenalan dan ingin tahu kelas ini ada berapa mahasiswa, sehingga jika suatu saat ketemu, saya minimal walaupun tidak ingat semua, saya yakin saya tidak ingat semua, nanti saya bisa paham, oh iya ini anak D3, anak vokasi akuntansi gitu. Ini adik-adik tuh angkatan berapa ya? Angkatan 2000 berapa nih? 2019. 2019. Berarti sekarang itu semester 4 ya? Iya. Udah mau praktikum ya? Apa sih namanya? PKL ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Semester depan sudah PKL. Nah, harapannya nanti kalau PKL, materi dari saya sudah didapat, mudah-mudahan bisa menginikan ya, bisa memberikan bekal untuk memasuki dunia PKL minimal gitu ya. Yang terdekat tuh PKL dulu. Nanti setelah itu baru masuk dunia kerja. Ya, baik, mohon dimaafkan ini kenapa video saya mati ya, saya nggak tahu, padahal nih layar kamera saya nyala, kenapa dia tidak connect ke sini, saya nggak tahu nih. Jadi yang penting suara saya masih bisa kedengar ya. Iya, Bu. Masih bisa kedengeran. Alhamdulillah suaranya kedengaran, tapi orangnya nggak ada. Tapi saya bisa lihat adik-adik kok. Nggak ngerti nih kenapa dia tiba-tiba menghilang begini gitu. Ya, baik, saya sudah punya absennya. Coba saya inikan dulu ya absennya. Ini kelas B ya? Iya, Bu. Baik, biar saya kenal. Ini setelah ini tuh saya suka menghafalin loh. Karena kelemahan saya itu cepat lupa terhadap nama orang. Sehingga kemarin saya ngabsen di kelas A, lalu setelah ngajar siangnya itu saya hafalin, oh tadi tuh yang ini wajahnya, mudah-mudahan masih bisa teringat ya. Baik, saya share dulu ininya ya, share dulu presensinya. Oh iya ya, video saya nggak kelihatan ya. Jadi adik-adik nggak bisa lihat Iya, Bu, tidak terlihat. Oke. Sebentar. Kenapa ini hilang layarnya ya? Sebentar, saya coba otak-atik dulu. Mohon ditunggu sebentar ya.
Oke. Kelihatan ya? Masih belum kelihatan ya? Iya, Bu. Oke deh, nanti waktu kita habis ya, nggak apa-apa. Emang ya beginilah kita dalam menghadapi teknologi. Baik, saya ingin kenalan nih biar saya nanti ketika selama berinteraksi dengan adik-adik, saya minimal dia tahu nama atau paling enggak saya sudah mendengar deh namanya gitu. Saya ingin kenalan, lalu ketika saya panggil, saya mohon adik-adik nongol dan kameranya dinyalain ya. Iya, Bu. Ya, baik. Bismillah ya, ini di data yang diterima oleh saya ada 26 mahasiswa. Mudah-mudahan hari ini bisa hadir semua. Kalau dilihat dari partisipan tadi ada 22 ya, 22 dikurangi saya, 21 dikurangi Mbak Dianita, berarti 20 nih. Padahal di presensi yang saya terima ada 26. Tapi baiklah, mungkin ada yang berhalangan untuk hadir dan sebagainya. Oke, Mbak Anis Triwahyuni yang mana ya Mbak? Hadir, Bu. Yang mana? Oh ini Mbak Anis. Ya. Baik, ini masih di rumah atau udah di kosan nih Mbak Anis? Di rumah, Bu. Di rumah, baik. Di mana rumahnya Mbak? Di Kulon Progo. Oh ya, deket ya. Ya. Iya. Ini sekalian saya sambil ngabsen juga ya. Kemudian terima kasih Mbak Anis. Lalu Ya, Mbak Nur Ainun Ayuningsih. Hadir, Bu. Oh ini ya, baik. Terima kasih Mbak Ainun. Mbak siapa panggilannya ya? Mbak Ainun, Bu. Oh ya, udah betul ya, Mbak Ainun. Lalu kemudian Mbak Cici Setianingrum. Halo. Masuk nggak ya? Sepertinya terkendala sinyal, Bu. Soalnya tadi ikut join juga kok. Oh, ikut join tapi terus Hadir, hilang. Bu. Hilang ya? Oke, saya tandai hadir aja Hadir, deh. Bu. Maaf terkendala dengan... Oh iya, Mbak Cici ya? Iya, Bu. Oke, baik. Saya tandai hadir ya, Mbak. Iya, Bu. Lalu Mbak Anisatul Arifah. hadir, Bu. Nah, hadir Mbak Anisatul Hadir, Arifah Bu. yang mana ya? Sebentar. Kameranya. Oh ya, oke udah ketemu. Oke, Mbak. Panggilannya apa nih? Anissa. Mbak Anissa. Iya, ya baik. Terima kasih Mbak Anissa. Lalu kemudian Mbak Nurdiah Ambarwati. Hadir, Bu. Iya. Panggilannya apa nih Mbak Ambar ya? Nurdiah, Bu. Oh, Mbak Nurdiah. Baik, ya. Iya, terima kasih Mbak. Iya, Bu. Lalu Rian Adriansyah. Ada enggak ya? Rian Adriansyah? Enggak ada ya. Oke, saya tulis tidak hadir ya. Baik. Kemudian Robi Serli Selviana Ramadhani. Ada enggak? Ini Mbak Robi atau Mbak Serli panggilannya? Enggak hadir ya? Oke. Nanti kita lihat nih yang tidak hadir berapa orang sesuai dengan jumlah peserta enggak. Kemudian Salsabila Adina Pramesti. Itu Robi Serli itu ada loh, tapi enggak ini. Tadi saya panggil enggak nyahut. Kameranya enggak bisa nyala ya Mbak Serli. Nah, oke. Halo Mbak Serli, Assalamualaikum.
kayaknya terkendala sinyal ya. Oke, saya ganti jadi hadir ya. Saya lihat di kameranya ada. Ibu izin bantu jawab Bu. Ternyata Robi Serli itu ngechat ke saya kalau mic-nya mati. Terima kasih Bu. Iya, siap. Ini udah saya rubah jadi nih. Oh iya, sebenarnya kalau dipanggil nggak bisa ini di chat aja ya. Nah, silakan adik-adik. Oh sorry, di sini nggak ada menu chat ya. Ada, Bu. Ada, oke. Oh ini ada chatnya nih. Boleh silakan jawab kalau nggak bisa mikrofonnya nggak berfungsi ya. Kemudian saya lanjut, Salsabila Adina Pramesti, mana tuh? Halo Mbak Salsa. Salsabila nggak ada ya? Oke, ini ada yang chat. Salsabila nggak ada ya? Oke, saya tulis tidak hadir ya. Kemudian Mia Wadatun Nikmah. Wadatun Nikmah. Oke. Mbak Mia ya panggilannya ya? Iya. Baik, Ilham Ramadan, Ilham ada nggak Ilham? Hadir, Bu. Oh ya, baik. Tadi saya lihat soalnya. Oke, baik hadir ya Mas Ilham. Ya. Ya. Selanjutnya Maharani Puspitaningrum. Hadir, Bu. Baik, Mbak Maharani panggilannya ya? Iya. Iya. Kemudian Bernanda Elian Meita Putri. Hadir, Bu. Hadir, baik. Oke, selanjutnya Nabila Zafira Rianda. Hadir, Iya, Bu. kelihatan kameranya. Oke, kemudian Esa Sarjiana. Sarijana Bu, hadir Bu. Oh, sorry, maaf Mbak. Iya, Sarijana. Ya baik, Iya, terima Bu. kasih Mbak Esa. Ya, Bu. Panggilannya Mbak Esa ya? Iya Bu, Mbak Esa. Iya. Lalu selanjutnya Alsadia, apa ini nama anak-anak tuh susah ya. Alsadila Alfat Takwa. Hadir, Bu. Panggilannya apa nih Mbak? Syadil boleh, Bu. Apa Mbak? Syadil boleh, Bu. Oh Sadil, oke. Ya makasih Mbak Sadil. Maaf ya. Ngejanya agak tidak terbiasa. Lalu Narendra Bagaskara Aryono. Narendra Bagaskara Aryono ada nggak? Nggak ada. Oke, saya tulis tidak hadir. Lalu kemudian Waode Mauldrina Anurnisa Apiti. Waode ada nggak Waode? Nggak ada ya. Maaf, Ibu, Bu. Ada sorry. tadi barusan live. Oh ya. Mana Iya sih, tuh? terkendala sinyal juga Bu sepertinya. Terkendala sinyal. Oke, saya tulis hadir ya. Iya, mungkin masih di kampung halamannya kali ya. Ya, oke. Lalu kemudian Aswin Nabit. Ada nggak nih Aswin Nabit? Nggak ada. Oke, saya tulis tidak hadir. Kemudian Anissa Nafiun Mutsakov. Hadir, Bu. Baik, Mbak Anissa ya panggilannya? Iya, Bu. Ya. Kemudian Etika Sulfi Nurul Hidayah. Etika, Mbak Sulfi mana? Nggak ada. Oke. Lalu Wahyu Difta Titi Fatimah. Hadir, Bu. Hadir, baik.
Kemudian Raden Roro RR Sandrina Maurin. Hadir, Bu. Siap, ya. Baik. Lalu Rijal Asrianto. Rijal, mana nih Rijal? Izin atau gimana nih? Nggak ada ya? Oke, baik, saya tulis tidak hadir ya. Kemudian Rina Wahyu Astuti, yang mana nih Rina? Hadir, Bu. Mana Mbak Rina? Nggak kelihatan wajahnya. Hadir, Bu. Sebentar. Rina Wahyu Astuti. Oh ya, baik, udah muncul. Ya. Kemudian Faisal Ajis Ma'ruf Santoso. Hadir, Bu. Mana Mas Faisal? Oh, gelap gulita loh. Oh, error kali, Bu. Udah mandi Ini belum? udah dinyalain, Bu. Oh ya, Iya, kok masih gelap Mas? error kali ya, Bu. Error. Iya, Oh, oke. gelap, Bu. Udah mandi belum nih? Belum, Bu. Kuliah jam 7, mahasiswa udah pada mandi belum kira-kira? Belum, Bu. Belum. Iya, soalnya dari rumah ya, udahlah nggak usah mandi, nggak kelihatan gitu ya. Iya, Bu. Oke, yang terakhir, Mas Rizwan Setiawan. Hadir, Ada Bu. nggak? Hadir, Bu. Baik, ya. Ya. Saya hitung dulu ya, kira-kira yang nggak masuk berapa mahasiswa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, betul ya, tidak hadir 6 orang. Berarti sudah sesuai dengan jumlah pesertanya ya. Ya, baik, alhamdulillah. Ini yang tidak bisa mengikuti, mungkin adik-adik nanti bisa ngabarin teman-temannya yang hari ini tidak bisa hadir bahwa perkuliahan kita sudah kita mulai dan besok minggu depan sudah kita masuk ke materi ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa hadir semua, bisa mengikuti semua, dan kita sama-sama berdoa tidak ada kendala baik itu dari saya maupun dari adik-adik. Ini mohon maaf hari ini kenapa video saya nggak bisa muncul gitu ya. Saya nggak tahu nih. Udah saya otak-atik tapi nggak mau dia. Ngambek mungkin. Baik, biar lebih nyaman selama kita perkuliahan nanti, kira-kira mau kita sepakati ada batasan maksimal adik-adik gabung di forum ini atau enggak? Kita buat batasannya ya, karena kalau enggak nanti memang mudah-mudahan tidak mengganggu tuh yang baru masuk. Hanya saja biar kita belajar untuk berdisiplin, karena ke depan nanti adik-adik akan menjadi seorang profesional, baik itu menjadi seorang karyawan atau karyawati maupun menjadi business owner, pemilik bisnis, maka yang paling utama adalah kedisiplinan ya, disiplin waktu khususnya dan disiplin yang lain gitu ya. Nah, dari sekarang sejak adik-adik ini di bangku kuliah dan selama saya bertahun-tahun ikut organisasi, kita mencoba untuk mendisiplinkan diri kita masing-masing sehingga mindset dan tubuh kita itu sudah terbiasa nih disiplin. Minimal kita sudah menyiapkan, oh iya saya mau udah kuliah jam 7, paling tidak jam setengah 7 kalian udah mandi, udah beres-beres, udah siap-siap, jadi jam 7 kurang 10 tuh udah standby di laptopnya masing-masing. Nah, kita sepakati maksimal untuk gabung di kelas kita itu berapa menit nih keterlambatannya. Dengan catatan ya, bukan karena kendala teknis gitu. Ya, karena Allahu a'lam bisa jadi kendala itu ada di saya, sehingga saya juga minta maaf ketika ternyata qadarullah dari diri saya yang internetnya mungkin sedang down gitu ya, atau mungkin sarana dan prasarana saya, tapi mudah-mudahan semaksimal mungkin saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk adik-adik semua, dan saya akan berusaha
bahwa tugas saya, kewajiban saya yang sudah saya iakan, sudah saya setujui ini akan saya penuhi dengan sebaik-baiknya. Karena ini bagian dari tanggung jawab gitu ya. Ketika Allah sudah memutuskan memilih saya untuk mendampingi adik-adik di mata kuliah ini, maka pertanggungjawaban saya adalah saya harus betul-betul totalitas dan saya harus betul-betul mendampingi adik-adik untuk pertanggungjawaban saya secara pribadi di hadapan Allah gitu. Nah, di luar itu semua, ketika memang kehendak Allah berbeda gitu ya, qadarullah ya, asal saya minta ada konfirmasi, baik itu melalui chat di forum kita maupun melalui info di grup ya. Saya lihat sudah ada grupnya itu, sudah ada grup WhatsApp, mungkin adik-adik bisa konfirmasi ke saya jika tidak bisa hadir. Kita sama-sama untuk melatih diri kita untuk saling berkomunikasi dengan baik. Jadi begitu juga nanti ketika sudah masuk di dunia kerja, ketika adik-adik ada hal-hal yang perlu dibicarakan atau ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan sesuai dengan tanggung jawab, maka silahkan untuk dibicarakan. Misalnya, mohon maaf saya tidak sanggup menjalankan ini, atau saya siap akan melakukan ini walaupun sebenarnya adik-adik belum siap, tetapi untuk menunjukkan dedikasi itu penting ya, untuk melatih mental berjiwa besar dan mental siap untuk menghadapi tanggung jawab. Nah, dalam perkuliahan kita, saya berharap nanti jika yang berhalangan hadir, silakan untuk konfirmasi di grup atau di chat, alasannya apa. Kalau cuma mohon maaf Bu, saya tidak bisa ikut kuliah gitu tanpa ada alasan, kan kita bukan anak kecil gitu ya. Tentunya ada alasan sehingga orang tua adik-adik yang sudah memberikan amanah untuk mencari ilmu di sini tidak dizolimi ya, tidak, amanah itu adik-adik jaga gitu. Nah, kemudian kembali ke tadi kesepakatan kita untuk join di grup di forum kita ini kira-kira berapa menit nih? Dari waktu yang ini jamnya jam 7, kita mulai kelas, nanti insya Allah nanti paling tidak kalaupun saya ada kendala, saya paling tidak nongol dulu deh, wah artinya saya ada gitu. Saya udah hadir mungkin, tapi saya sedang mempersiapkan segala sesuatu yang sedang ada kendala misalnya. Nah, kalau misalkan, karena ini komunikasinya agak susah ya, untuk bicara dua arah, kalau saya yang memutuskan, misalkan kita maksimal adik-adik gabung itu 15 menit gimana? Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Bu. Ya, baik ya. Walaupun jam kita ini sama atau enggak, saya nggak tahu nih ya. Jam adik-adik dipundurin atau dipajuin, mudah-mudahan jamnya sama ya. Kalau di jam di laptop saya ini jam 8 lebih 16 menit. Sama enggak ini? Paling Sama, beda-beda Bu. 1-2 menit lah ya. Sama, Bu. Oke, baik. Kita sepakati bahwa keterlambatan untuk gabung di grup di forum kuliah kita 15 menit. Lalu kemudian jika yang berhalangan hadir untuk bisa memberitahu ke saya, baik itu melalui chat di Zoom maupun di grup WA. Kemudian saya berharap tadi ya kameranya dinyalakan, karena saya kadang merasa sendirian kalau kameranya ditutup. Kalau kameranya dilihat paling enggak saya bisa, oh ya ada toh gitu. Kalau kameranya ditutup, saya merasa kurang komunikatif aja gitu. Walaupun ya yang semoga tidak dipandang-pandang sama yang laki-laki. Kalau di kantor saya, kalau ada forum pleno atau forum seluruh karyawan, yang akhwatnya, yang perempuannya saya wajibkan untuk pakai masker. Jadi kalau itu kan sudah dewasa-dewasa ya. Jadi yang akhwatnya saya wajibkan pakai masker supaya tidak saling nonton gitu ya. Nah, baik adik-adik, karena saya merasa pertemuan hari ini untuk perkenalan dulu supaya saya bisa lebih memahami adik-adik semua.
Atau mungkin sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan dari adik-adik semua dari apa yang saya bahas tadi? Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Tidak ada ya? Oke. Ya, saya akan ketemu, saya akan ketemu dengan adik-adik ini di 2 mata kuliah, sehingga mungkin untuk mata kuliah besok manajemen keuangan saya tidak perlu kenalan lagi karena saya sudah mengenal adik-adik hari ini, sehingga untuk hari saya akan ketemu lagi kelas B ini kalau nggak salah besok ya di mata kuliah manajemen keuangan syariah, sehingga saya tidak perlu kenalan lagi. Maka besok saya harapkan kita udah masuk ke materi, ya, ke materi awal dan perkenalan awal untuk mata kuliah manajemen keuangan. Nah, bagi yang hari ini tidak bisa hadir, mohon untuk disampaikan kalau kita sudah mulai masuk kuliah. Semoga Allah mudahkan adik-adik dan kita semua dalam menuntut ilmu. Allah lindungi kita semua dengan memberikan kesehatan, kemampuan untuk mengikuti pelajaran ini dengan baik, ya. Tak lupa saya sampaikan untuk jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan gitu ya. Ingat pesan ibu, ya sekarang kan slogannya itu. Nah, untuk pertemuan kita hari ini saya rasa cukupkan dulu ya. Besok kita ketemu untuk mata kuliah di manajemen keuangan dan kita sudah masuk ke materi sehingga adik-adik sudah menyiapkan catatan. Nah, saya mau bertanya dulu nih, kalau mata kuliah itu saya wajibkan memiliki buku, kira-kira berkenan tidak ya? Ada nggak dosen yang mewajibkan punya bukunya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, baik. Artinya bisa ya kalau saya bilang, tolong dong wajib punya buku ini gitu ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya. Insya Allah bisa, Bu. Iya, soalnya begini, kalau zaman saya kuliah itu saya punya target beli buku 1 bulan 1 buku ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita belajar tanpa ada dasar itu kayaknya ngawang-ngawang gitu ya, dan kita nggak punya dasar pijakan teorinya atau dasar keilmuannya di mana nih gitu. Nah, maka dari beberapa buku nanti yang akan saya gunakan, mungkin kalau memang ada buku yang akan sering saya gunakan, saya minta tolong ke adik-adik semua untuk saya wajibkan untuk punya bukunya ya. Sehingga pertemuan kita itu bukan seperti ceramah ya, saya ngomong gitu, adik-adik cuma nonton doang gitu. Nah ini kan tidak efektif dan 1,5 jam kita menjadi sia-sia kalau seperti itu. Dan lama-lama nanti adik-adik jenuh hanya liatin layar gitu. Padahal kita akan berbicara tentang praktek manajemen keuangan lembaga keuangan syariah maupun pengantar ekonomi syariah. Nah, dan ini saat ini kan ekonomi syariah sedang booming ya, apa-apa semua disyariahkan. Yang tidak ada, yang tadinya tidak ada wisata syariah, sekarang ada wisata syariah, hotel syariah, bis syariah, macam-macam semuanya seolah-olah syariah ini menjadi jamur di tengah hujan gitu ya, merebak begitu langsung tumbuh di mana-mana. Nah, sehingga saya berharap nanti mungkin menyisihkan uang jajannya sedikit, mengurangi kebutuhan yang sifatnya tidak terlalu urgent untuk saya minta dialokasikan anggarannya untuk membeli buku ya. Baik, Bu. Ya, baik, jazakumullah khairan kasir atas kerjasama adik-adik semua.
atas kontribusi adik-adik semua. Kita sama-sama berdoa semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu ini dan ilmu yang kita pelajari memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua, bekal kita di dunia maupun di akhirat gitu ya. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam belajar karena kebaikan itu akan selalu banyak godaannya. Nah, maka sering-seringlah kita berdoa ketika kita sedang berada di aktivitas atau kegiatan kebaikan ya, supaya Allah melindungi kita dari godaan setan. Baik, untuk itu kita tutup forum kita hari ini dengan saya tanya dulu, apakah semuanya sudah hafal doa kafaratul majlis? Sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Alhamdulillah, ya. Doa-doa kecil yang itu sering kita gunakan, saya sarankan untuk dihafal karena aktivitas kita akan bernilai ibadah ketika memang pertama adalah berawal dari niat, yang kedua kemudian kita barengi dengan penuh dengan doa. Nah, saya minta kepada adik-adik semua ketika kita mulai belajar kita berdoa supaya kita berlindung dari godaan setan, dan kemudian setelah akhir belajar juga kita harus berdoa semoga forum kita atau majelis kita memberikan manfaat untuk diri kita secara pribadi baik di dunia maupun akhirat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin live duluan ya. Nggih, Bu. Bu.